Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Baik, selanjutnya kita hari ini akan melanjutkan materi kita, yaitu Al-Wahdah Al-Khamisah. Namun sebelumnya saya ingin mereview sebentar tentang materi yang kita bahas di Al-Wahdah Ar-Rabi'ah kemarin, yang terdiri dari apa saja teman-teman, yaitu ada jumlah ismiyah, kemudian jumlah fi'liyah, kemudian amilun nawasih. Kemudian dalam amilun nawasih itu ada inna wa akhawatuha, kemudian ada kana wa akhawatuha. Selanjutnya ada ini al-hal wa tamyiz, ya. Ada al-hal wa tamyiz, kemudian ada at-tawabi, ya. Di situ ada naat, atof, taukid, badal. Terus selanjutnya ada al-asma, al-istifham. Baik. Selanjutnya lagi, jadi apa asma istifham? Itu adalah kata tanya. Ada hal, ada man, ada ay, ada kaifa, dan lain sebagainya. Kemudian ada at-ta'abir, itu idiom. Jadi idiom ini mungkin kemarin sudah dijelaskan juga. Jadi dua kata yang punya, jadi dia itu akan bermakna dengan huruf yang setelahnya atau huruf yang digandengkannya. Jadi biasanya yang saya sering contohkan adalah pada kata roghiba fi dan roghibaan. Roghibaan itu roghiba yarghabu, jika diikuti dengan kata an itu akhirnya membenci. Roghiba jika diikuti dengan kata fi itu artinya menyukai, yaitu dimaksud dengan idiom. Kemudian jamak taksir, ini adalah jamak yang tidak beraturan, ya, dalam artian dia tidak ada kaidah ditambah waw dan nun, seperti muslimun menjadi muslimuna, jamak mudzakkar salim ataupun muslimatun ditambah dengan alif dan ta, bukan itu. Itu adalah jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim itu beraturan. Sedangkan kalau jamak taksir ini kita sesuai wazan, ya. Baik, selanjutnya kita sampai pada al-wahdah al-khamisah, yaitu at-taujihat wal mithal 'anit tarakib. Kita masih membahas tentang tarakib. Fi hadzal qismi min al-ikhtibar yajibu 'alaina an nakuna multaziman fi fahmi tartibil jumlah wa ma'na ta'birat al-mustakhdamah. Jadi kita akan masih membahas tentang urutan kata ataupun kalimat, memahami grammar dalam sebuah kalimat, dan juga dalam beberapa ungkapan yang digunakan dalam TOEFL. Yang pertama adalah na'u su'al al-qasirah. Jadi yang pertama ini adalah jenis soal pendek, ya. Contohnya hunaka as'ilah tatlubu bibasa totimil ul kalimah al-mafkudah awil kalimah as-sahihah fi makaniha. Jadi biasanya ada soal yang di situ diminta untuk melengkapi untuk mengisi kata yang benar, ya, atau mengisi kalimat yang masih kosong ataupun masih rumpang. Seperti itu. Jadi di sini contohnya adalah ana adrusul lughah al-arabiyyah fil jami'ah. Kemudian sebenarnya di sini, ya teman-teman, misalnya ketika ana adrusul lughah al-arabiyyah fil jami'ah, itu sudah kalimat sempurna. Saya belajar bahasa Arab di kampus, seperti itu sudah kalimat sempurna. Jadi kemudian ini kemudian ada kata pilihan hamzah atau a di sini al-an, kemudian ba ams, kemudian jim ghadan, kemudian dal ini daiman. Mana jawaban yang tepat? Kita lihat dari fiil yang digunakan. Ana adrusul lughah al-arabiyyah, berarti ini menggunakan fiil apa? Fiil mudhari, ya. Fiil mudhari itu berarti sesuatu yang sedang berlangsung atau sesuatu yang akan datang. Mana yang di sini menunjukkan dalam pilihan jawaban ini yang menunjukkan arti yang sedang berlangsung, yaitu ada al-an, ada ams, ada ghadan, ada daiman. Yaitu yang tepat jawabannya adalah al-an atau sekarang. Kenapa kita tidak menggunakan ghadan atau besok? Dalam fi'il mudhari ketika kita menggunakan waktu yang akan datang, maka di sini ditambah dengan saat drus al-lughah al-arabiyyah. Tapi ketika adrus di sini berarti ini sedang berlangsung, ya. Jadi ini adalah contoh dari
soal pendek yang pertama, yaitu nomor 1 ini. Baik, selanjutnya kita langsung pada soal yang kedua. Soal yang kedua di sini, yajibu ya. Yajibu nuktah-nuktah atau titik-titik fil imtihan ya. Jadi wajib titik-titik dalam ujian. Kira-kira jawabannya apa? Ada an-najah, ada al-fashal, ada al-wusul, ada ar-rusub. Kalau seperti ini berarti kita sudah harus punya kosakata atau tabungan kosakata yang banyak ya teman-teman. Kenapa? Karena ya kalau kita nggak tahu artinya, kita tidak bisa menjawabnya. Namun teman-teman di sini cukup bisa mengartikan mohon maaf ini dalam kata al-imtihan ada salah ketik. Jadi mungkin ini al-imtihan, ini ujian ya. Berarti yajibu ini kan wajib. Kira-kira dalam ujian itu kita wajib apa? Jawabannya yang benar adalah an-najah, yaitu berhasil ya. Jadi yajibun najah fil imtihan, seperti itu. Biasanya dalam imtihan dalam bahasa Arab kita akan menggunakan kalimat ma'an najah, semoga berhasil, seperti itu. Baik, itu adalah soal contoh pendek yang kedua. Selanjutnya yang ketiga, nomor 3, tadhabu ummi nuktah as-sukulla yaum. Umi atau ibu saya pergi titik-titik ke pasar setiap hari ya. Ini di sini ada pilihan huruf ya, ada ila, ada ma'a, ada li, ada fi. Kira-kira mana yang tepat? Kalau ila berarti kita menggunakan kalau ke berarti kita menggunakan ila, seperti itu ya. Jadi kalau ma'a itu kan artinya bersama, li artinya untuk, fi artinya di, seperti itu. Jadi yang sesuai di sini adalah kata ila. Kalau ini saya rasa teman-teman sudah sedikit banyak memahami terkait huruf yang digunakan. Baik, selanjutnya contoh yang kelima. La nuktah tilmidan yata'akhir anil hissah. Ya. Apa jawabannya? La yuhibbu, la tuhibbu, atau la yuhibbuna, atau la tuhibbuna. Jadi yang benar jawabannya ini yang benar adalah yang A ya. Di sini ada tilmid itu satu orang, kemudian dia mudzakkar, maka jawabannya adalah la yuhibbu ya. Kenapa bukan yuhibbuna? Karena dia mufrad. Yuhibbuna ini adalah jamak, seperti itu. La yuhibbu tilmidan yata'akhir anil hissah, seperti itu. Jadi tidak. Jadi di sini nanti ada ini, biasanya ada failnya ya. Kalau soalnya kalau dia fiil berarti la yuhibbu tilmidun yata'akhir anil hissah. Mungkin mudarris, la yuhibbul mudarris at-tilmidan yata'akhir anil hissah. Mudarris tidak menyukai murid yang terlambat dalam jam pembelajaran. Baik, selanjutnya yang keenam itu adalah anwa'u as'ilah at-tasalsul. Jadi yang keenam ini adalah contoh soal yang diminta untuk tasalsul, itu mengurutkan. Jadi ini masih acak-acakan ya. Jadi biasanya ada beberapa kata ya, saya rasa teman-teman sudah tidak asing lagi dengan hal seperti ini. Ada beberapa kata kemudian diminta untuk mengurutkan dalam kalimat atau diurutkan menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Jadi ada yang contoh seperti ini ya. Sebentar, kita langsung ke contoh saja teman-teman. Coba kita cek. Oh, tidak ada contohnya. Baik, kita langsung saja ke contoh yang ini. Ada di di penjabarannya ini.
Seperti ini. Ada kata ila sobahan dhahabtu kemudian al madrasah. Jawaban apa yang tepat ya? Ila ini artinya ke, sobahan ini pagi, kemudian dhahabtu ini saya pergi, al madrasah ini adalah ke sekolah. Berarti dhahabtu ilal madrasah sobahan. Saya pergi ke sekolah pada pagi hari. Dhahabtu ini yang nomor berapa? Dhahabtu ini nomor 1. Dhahabtu ila kemudian berarti 1 4. Kemudian 3 al-madrasah itu 3 sobahan. Berarti jawabannya adalah yang hamzah. Dhahabtu ilal madrasah sobahan. Saya pergi ke sekolah pada pagi hari. Baik, selanjutnya adalah at-tasalsul ad-daqiq. Jadi ini adalah selanjutnya kata bersambung yang lebih mendalam lagi, di mana di situ biasanya teman-teman diminta untuk menganalisis ya. Jadi misal soal yang pertama ini adalah mengurutkan, kemudian soal yang kedua nanti diminta dalam urutan tadi itu yang kedudukan sebagai fa'il misalnya yang mana seperti itu dan seterusnya. Jadi secara nahwiyah ya teman-teman. Kemudian misal alal muskilah rattibil kalimat fil jumal akhis shaghir uhibbu ana. Maka jawabannya adalah ana uhibbu akhis shaghir ya. Jadi ini juga contoh dari soal untuk mengurutkan kata. Ya, jadi mengurutkan kata ini sulit-sulit mudah ya teman-teman. Dalam artian kadang ini kalau soalnya simple seperti ini mudah. Tapi ketika soalnya itu sulit, jadi teman-teman harus benar-benar tahu mana posisinya yang sebagai fa'il atau subjek. Ketika fa'ilnya itu di awal ataupun fa'ilnya mudzakkar, maka kata kerjanya harus mudzakkar juga. Jika fa'ilnya mufrad, maka kata kerjanya juga harus mufrad, seperti itu. Selanjutnya adalah as'ilah al-ikhtiyar min muta'addid ya. Yang jim ini adalah soal-soal untuk memilih dari biasanya seperti hitungan ya, namun bukan hitungan. Jadi misal setelah bulan ini atau setelah hari ini, hari apa, seperti itu dan selanjutnya. Jadi misalnya hunaka as'ilah laha iddah khiyarah lil ijabah wa khiyaran wahidan sahihun faqat. Hadhihi hiya al-as'ilah an ikhtiyari muta'addid ma'a khiyarah wa ijabah sahihah. Idza kana syahru Yuli masmu syahrul qadim. Ini contoh soalnya. Jika hari ini adalah bulan Juli, maka bulan yang akan datang adalah bulan apa? Setelah Juli, Agustus ya. Ingat al-qadim itu yang akan datang ya. Kalau al-qadim berarti yang lalu, seperti itu. Itu adalah contoh dari soal yang ini. Hitungan, tapi hitungan ringan sebenarnya ya teman-teman. Ma huwa adadu asyharu sanah fit taqwimil hijri. Ada berapa jumlah bulan dalam 1 tahun dalam tahun hijriyah ya? Ada berapa? Jawabannya adalah ada berapa? Itsna asyara syahron, ada 12 bulan. Baik, itu contohnya. Selanjutnya ini ada anwa'u as'ilah al-mutabaqah. Jadi ini adalah contoh soal-soal yang bersifat praktek atau penerapan ya. Contohnya lam yaqra'ul kitab ya, di sini ya, ini contohnya. Lam harfu jazm, yaqra itu fi'il mudhari' majzum, alkitab maf'ul bih mansub ya. Kemudian lam harfu nafi, yaqra fi'il mudhari' alkitab fa'il marfu, seperti itu. Jadi kita diminta untuk mengi'rabi sebuah kalimat ya. Mana yang benar? Jawabannya adalah yang alif. Lam yaqra alkitab ya. Lam harfu nafi. Harfu nafi di sininya, ini yang lam di sini adalah harfu jazm ya, bukan harfu nafi. Lam yang dimaksud dalam kata atau kalimat lam yaqra alkitab. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang lain. Jadi teman-teman, ini penjabarannya cukup panjang ya. Jadi saya bahas secara
garis besarnya saja. Di sini terdapat masyakilut tarjamah, beberapa permasalahan dalam penerjemahan ya. Jadi gunaka as'ilah tatlubu tarjamatul kalimat awil jumlah minal arabiyyah ila Indonesia. Jadi terdapat beberapa pertanyaan yang diminta untuk menerjemahkan kata, kalimat atau kata dari bahasa Arab ke Indonesia. Di sini terdapat beberapa contoh. Misalnya, ma makna jumlah darasat tolib darasahu. Apa makna dari kata ini? Ya, apa makna dari darasat tolib darasahu? Jadi biasanya teman-teman ini diminta untuk mendeskripsikan ya, sebuah kalimat ini dideskripsikan ini apa. Jadi mencari kalimat yang serupa. Contohnya darasat tolib darsahu. Apa yang serupa? Kata darosa yaitu kata ta'allama. Ta'allama talib darsahu ya, ta'allama dan darosa sama-sama belajar ya di situ. Itu jadi dalam hal penerjemahan. Baik, kemudian malladzi yadullu ala ishtara fil jumlah ishtara Zaidun al-kitaba. Mana makna yang menunjukkan kata ishtara pada kata ishtara Zaid al-kitaba. Jadi yang bimakna ishtara ya, yang sama dengan makna membeli yaitu iktana. Ini pun juga teman-teman harus memahami artinya ya teman-teman. Itulah kenapa pentingnya kita itu penting untuk memahami atau memiliki pemahaman ataupun penghafalan kosakata bahasa Arab yang banyak ketika kita mau mengikuti tes TOEFL ya. Selanjutnya as'ilatu syarhul qawaid ya. Contoh soal selanjutnya adalah teman-teman diminta untuk menjelaskan qawaid ataupun tata kata ya, grammar seperti itu. Jadi diminta misalnya pada kata al-jumlah kataba Zaidun ar-risalata. Mal ilaqah baina Zaid war risalah ya. Jadi pada kalimat kataba Zaidun ar-risalata, apa hubungan antara Zaid dan risalah? Apa hubungannya teman-teman? Kataba itu menulis, Zaidun ini adalah subjeknya, ar-risalata ini adalah objeknya. Kalau yang ditanya hubungan Zaid dan risalah berarti adalah apa teman-teman? Zaid dan risalah itu adalah fa'il dan juga maf'ul. Berarti jawabannya apa? Jawabannya yang ba seperti ini. Baik ya, itu tadi beberapa contoh dari pembelajaran kita pada bab kelima ini ya. Jadi mohon teman-teman diperhatikan, jika ada yang belum difahami silahkan bisa ditanyakan. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.